3. Salam kamu. Satu, salam kemanusiaan. Yeah. Yang pertama itu nanti kita potong. Kita potong dari mulutnya ke bawah itu sekitar 23 cm. Setelah itu kita potong memutar. Nanti yang dipakai dari dalam yang pertama tutupnya. Kemudian yang kedua kita potong dari mulut dalam ini ke bawah sekitar 12 cm. Setelah itu yang dalam pertama dikasih lubang diameter 1 cm. Kemudian dikasih selang plastik. Ini murah, harganya 2,5 sampai 5.000 cm. Kita butuh paling ini 40 cm. Kegunaannya nanti untuk panen tinggi untuk cairnya. Jadi di bawah nanti dikasih lubang diameter 1 cm, kemudian tengahnya dikasih kelenteng supaya tetap di bawah. Jadi nanti kalau kita panen untuk cairnya mudah. Setelah itu atasnya juga dikasih lubang diameter 1 cm. Kegunaannya nanti untuk kunci, ya, biar enggak lari kemana-mana, kita kunci seperti ini. Kemudian yang garis kedua yang kita potong 12 cm tadi, kita lubangi di bawahnya. Jadi ini kegunaannya untuk penyaringan. Ini untuk penyaring pembatas gas. Setelah dilubangi, nanti ini masuknya di atas ini. Oke. Kemudian untuk yang tadi ini untuk tutup biar kita tidak masuk. Jadi kita tutup. Kalau nanti tutup yang pendek kan nggak bisa tutup seperti ini. Tapi kalau yang tadi botol pertama ditutupkan ini bisa ada sela-sela ini 5 cm bisa tutup. Kemudian kita kasih kabel tis ya untuk kayak ini. Itu untuk buka tutupnya, jadi agar kita mudah. Jadi ini sudah cukup untuk komposter yang sangat sederhana. Ini bisa kita lakukan di rumah tangga. Jadi skala kecil. Minta tolong nanti bapak-bapak, ibu-ibunya dibuatkan seperti ini untuk mengurangi sampah dapur. Okay? Jadi nanti ibu-ibu habis masak, sampah organiknya langsung masuk ke sini. Okay? Dengan cara sampah yang dari dapur waktu kita habis masak, nanti biar tempatnya agak ringkes. Nanti kita potong-potong dulu, okay? Kita potong-potong dulu. Dalam 1 liter air kita tambahkan 2 sendok gula pasir. Langsung betul-betul putri cembong tahun-tahun. Setelah kita tambahkan 2 sendok gula pasir, kita tambahkan EM4 30 botol. Bukan ini ya, beda lagi. Ya, silakan dulu. Ini jangan dipakai untuk minum pakai. Iya. Nah, setelah ini kita diamkan dulu 1 malam. Ini sudah jadi. Tapi tidak boleh langsung dipakai, tidak boleh. Harus kita diamkan dulu 1 malam atau 24 jam. Oke. Jadi nanti ini kita dulu, kita pakainya besok. Tapi saya bawa yang kemarin saya sudah buat. Ini. Kemudian setelah didiamkan 1 malam kita kasihkan dalam semprotan atau sprayer. Setelah itu sampah yang kita kumpulkan, kita catat, kita masukkan. Nanti biar tidak goyang-goyang, ini pas pembatas ini kita kasih lakban. Nah, jadi biar tidak goyang-goyang.
masukkan, kita cacah atau kita potong-potong, kita semprot bioaktivator. Ya, ini tidak usah terlalu basah, yang penting kita jaga kelembabannya. Nah, seperti ini Bu. Kalau sudah kita tutup. Nah, ini pembuatan kompos sudah selesai. Misalkan besok kita masak lagi, kita menghasilkan sampah lagi sama logam kita kumpulkan, kita cacah, kita masukkan, kita semprot lagi. Cuma seperti itu. Nanti dalam waktu 2 minggu kita bisa panen ribinya, pupuk cairnya. Jadi nanti kalau ini sudah penuh, kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari, saya kemarin buat segini. Hari Senin sudah sampai segini sampahnya. Jadi sudah menyusut. Ya. Kemudian ribinya bertambah. Jadi nanti untuk panen, setelah ini ada dipanen, dikasihkan ke dalam botol, nanti botolnya tidak boleh ditutup. Misalkan panen dari ini, karena kan mengandung unsur yang sifatnya panas. Misalnya ditutup, nanti kelembung langsung meledak. Nah, jadi nanti posisi panen rindi diusahakan di dalam botol tapi keadaan dibuka untuk menghilangkan gas metan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan ridi dari hasil panen itu jangan langsung digunakan untuk penyiram tanaman. Ini kan ridi asli, dipakai penyiram tanaman nggak boleh karena kan mengandung gas metan, nanti tanaman tidak subur tapi layu. Dulu kejadian di puskesmas bukan sawit. Ya, jadi hasil dari panen langsung digunakan untuk penyiram tanaman. Jadi lombok terong tidak subur tapi layu. Jadi kalau kepingin langsung dari panen disiramkan itu harus ditambah dengan air. Perbandingannya 1:10. Jadi 1 liter rindi ditambah 10 liter air baru digunakan untuk menyiram tanaman. Ini Bu, kita buatnya dari sampah. Sampah biasanya bau ya. Tapi ini bau nggak Pak? Kalau gede Pak. Nanti tambah subur loh. Ya, coba kemudian kita buatnya dari sampah, tapi kok Katanya takut. Oh, berarti aman ya. Putar perlawanan, nah langsung dulu. Aku enggak. Yo, bismillah. Kalau buat yang perempuan di apa namanya ini? Timang apa digendong? Kondong. Apa Pak? Kondong ya boleh. Nah seperti gendong. Itu kurang lebih seperti ini. Dan tidak boleh membawanya sambil berjalan. Nanti kalau kena kaki lumayan. Bukan Pak, kasihan aparnya. Kalau ini sepuh, begini. Oke. Cara mempergunakan apar yang benar, coba Mas Juangkan dulu. Nah, tarik pin, pegangin ke bawah atau tabung, lepaskan pin, lepas. Kalau sudah, arahkan selang ke atas, pukul 1 kali. Pak? Oke, coba angkat. Coba dulu.
Ini. Ya, mulai dari menggendong ya. Menggendong, Pak. Popok. Nah, cara mempergunakan apar yang benar. Ya, ya, Bob. Ya, cara langsung laksanakan. Teknik satu, taruh di bawah dulu. Ya, ambil posisi siap. Posisi siap. Tapi pin pengamannya jangan dicabut dulu ya. Pura-pura aja. Pura-pura cabut. Pura-pura cabut. Cabut pin pengamannya. Pura-pura. Kasih jarak 1 lengan. Udah ya. Cabut, tapi cabut. Ambil selangnya. Ambil selangnya arah ke atas. Nah, perhatikan ya semuanya. Ambil selang. Terus pencet 1 kali. Nah, udah. Setelah itu baru angkat dengan tangan yang terkuat. Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Yuk, angkat dengan terkuat pakai tangan kanan. Enggak apa-apa, tetap dipegang. Nah, tetap dipegang ya. Perhatikan ya, tetap dipegang. Oke? Kasih jarak 1 atau 2 meter. 2 jam. Bukan seperti ini, Bapak. Orang cocok. Oke, cabut pin pengamannya. Arahnya ke atas. Ambil selangnya ditekel. Selangnya pakai tangan kanan. Pencet 1 kali, pukul. Ya, 1. Yuk. Pak, kali, belakang tinggal lagi. Angin. Jangan dieluk. Tidak. Ayo, kali. Beneran geni. Wih. Terus. Maju. Wes. Oh, urung. Meneh. Dah. Ya, apa lagi sini? Dia sadar, lalu enggak ada kesadaran. Kurang keras itu, Pak. Kurang keras. Mas, ayo. Kalau bisa itu pulang, kita pasang. Gini kan. Kemudian jika tidak sadar buka jalan nafas posisi kepala sampai dagu. Nah, itu tadi untuk melanggar jalan nafas itu seperti itu. Dipraktekkan dulu. Nafas panjang. Jadi jangan ditekuk lehernya gini, itu menghambat itu. Diluruskan antara kepala leher. Oke, ketika sudah itu periksa nadi dan pernapasan. Ada titiknya. Titiknya di mana? Nah, itu titiknya di bawah itu. Ada nadinya enggak, Pak? Wah, ada orang. Tarik ke stimulan. Langsung ambil. Lakukan CPR jika tidak ada denyut nadi atau pernapasan. CPR itu kayak dipompa itu, tapi ini tempatnya tidak seperti ini. Oke, lanjut dulu. Pusing. Nah, ini tangannya lurus, kepalanya di sini. Ada siklusnya, Bapak. Siklusnya 30 kompresi, 2 set. Itu kalau korbannya tidak sadar diri. Kalau mungkin pingsan biasa, kalau pingsan biasa kakinya dinaikkan. Pingsan itu kan karena di kepala ini aliran oksigen dalam darahnya kurang. Jadi nggak tahu mungkin karena kelelahan atau banyak begadang atau mikir efeknya naik.
Nah itu bisa jadi faktor ketika orang pingsan, nah, itu dinaikkan kakinya supaya aliran darah ke otak menjadi lancar. Dan yang kedua atau selanjutnya jangan dikasih teh karena dia tidak sadar. Mungkin kerongkongan ini kayak ada klepnya gitu. Jadi masuknya minuman udara itu kan ada klepnya. Kayak apa ya? Udah bisa misalnya sendiri, oh air masuk ke lambung, udara masuk ke paru-paru. Ketika pingsan ini resiko itu tidak aktif indera perasanya. Jadi ketika dikasih teh masih pingsan bisa masuk ke paru-paru. Fatal nggak Bapak Ibu? Fatal ya. Jadi ketika sudah sadar saja nanti dikasih teh dan soto dan soto. Sotonya sapi apa ini? Bentar, nanti duduk dulu.